ini salah satu bagian dari kegiatan kita, demi pemenuhan pengembangan kompetensi pada PNM. Sehingga saya pikir yang satu kali kita jalan. Tapi kalau mungkin terlalu membosankan, silakan Bapak Ibu yang tidak berkenan boleh keluar, tidak apa-apa. Di sini salah satu kegiatan kami sebagai calon guru penggerak adalah tentang diseminasi budaya positif sekolah. Di dalam budaya positif sekolah itu terlalu banyak hal yang kita harus belajar. Dan saya pikir saya harus membaginya kepada teman-teman karena ini merupakan kebutuhan kita. Dan saya yakin bahwa ke depan bukan hanya saya saja yang akan ikut PGP ini, tapi Bapak Ibu yang lain pasti akan sama seperti saya. Dan tujuan kegiatan ini adalah yang pertama berbagi pengetahuan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau tidak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Slide saya cuma 30. Jadi kalau Bapak Ibu ya berkenan ya kita bisa ikut sama-sama. Cuma 30 ya Bapak Ibu. Semangat kok. Semangat. Dan tujuan yang kedua adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang menerapkan konsep-konsep kunci tersebut yang tadi 7 poin itu baik di kelas dan atau di rumah. Dan Bapak Ibu, saya sudah lakukan di kelas 11 IPA poin-poin yang sebelum itu, 7 poin itu. Sehingga hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kita asal kotak. Mari kita tebak gambar. Yang benar dijawab akan dapat 10 poin. Dan dapat voucher gratis menginap di rumah masing-masing. Kita jangan tegang, Ibu. Oke. Saya hitung sampai 3. Yang bisa gambar pertama yang sebelah kiri ya Bapak Ibu bisa jawab langsung angkat tangan. Atau ada yang mau bangun dan melompat boleh. Bagus belum itu. Ibu Desi, saya begitu. Get CP. Siap kok? Siap. Oke, sudah lihat baik-baik kok. Ini level 1 tebak gambar. Nanti semakin ke sana ada sekitar 10 ya. Tidak apa-apa tuh teman-teman. Oke, siap? Siap. Ya. Siap. Ya Bapak Ibu, kalau saya tanya apa kabarnya, Bapak Ibu bilang luar biasa. Bisa kok? Bisa. Apa kabarnya? Luar biasa. 1, 2, 3. Ibu Metri, ya silakan. Ibu Metri angkat tangan duluan. Gambar pertama, rumput kering, benar sekali. Saya kemarin ada jawabannya, tapi anak-anak di ini sudah terbaca lebih dulu, jadi saya akhirnya hapus. Yang pertama itu rumput kering. Gambar kedua siap? Siap. Belum gitu dong. Siap? 1, 2, 1, 2, 3. Pak Hans. Rumah tangga. Rumah tangga, benar sekali. Kita tepuk tangan dulu kok. Oke, Ibu Betri dan Pak Hans sudah dapat masing-masing 10 poin. Selanjutnya level 2. Yang kiri sudah? Ada yang mau menawarkan diri? Ya, silakan Ibu Adel. Senam otak, benar tangan dulu. Nah, selanjutnya yang kanan yang sudah jangan lagi
Ge paham geometri sudah 10 poin. Toh nanti vouchernya kita bagi ke teman yang lain. Ibu Adel juga sudah. Imperi silakan. Pulang sekolah benar sekali. Ya, level 2 selesai ya. Oke, yang level 3 sebelum saya buka gambarnya, ada yang minat? Ya, sengaja saya. Ada yang minat kok? Level 3? Minat. Ya. Oke. Yang kiri, Pak Andre boleh? Oh ya, ini yang silakan. Radiasi matahari. Radiasi matahari, betul sekali. Yang kanan? Yang kanan? Ya, IPB. Pancing ikan. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat. Luar biasa ya. Selanjutnya saya minta Bapak Ibu berdiri. Kita duduk terus. Cari kawan satu. Cari kawan satu. Cari kawan sudah? Sudah. Oke. Ini kegiatan pemasif. Bapak Ibu dan teman di samping kiri kanan melakukan kegiatan cobalah buka. Temannya lebih dulu yang satu kepal tangannya. Kemudian yang satunya berusaha untuk mencoba buka kepalan tangan itu dengan berbagai cara. Kiri-kiri kok, rayu kok, tawa kasih uang kok, dan sebagainya. Silakan. Ya, sudah siap kok? Silakan. Setelah itu gantian ya. Yang tadi mencoba membuka, dia lagi yang kepal, kita yang lain yang kita teman yang satunya yang coba buka. Siap? Silakan. Silakan ya. Lanjut gantian ya. Bapak Ibu gantian. Yang satunya lagi yang kepal, teman yang lain yang coba buka. Ya. Jadi yang satunya ujung lagi buka. Dengan berbagai cara ya. Oke. Sudah mau Ibu? Sudah. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, sekarang bandingkan jawaban Bapak Ibu. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira kenapa? Pertanyaan pertama, apakah A atau B membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Tadi dapat dibuka tidak? Ada yang dapat, berarti bujukannya maut ya. Mengapa alasan A atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Pasti karena ada gigi tadi hanya buka. Atau ada bujukan lagi, mungkin tawaran apa begitu supaya dibuka. Terus nomor 2, apakah A atau B menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Tidak, toh Bapak Ibu yang cuma satunya kan sendiri tutup toh, bukan teman yang menutupnya toh. Ya. Mengapa? Apa alasannya? Teman yang satunya menutup juga kepalan tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu boleh menjawab. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, kita mau belajar tentang kontrol ya. Sebelum itu, ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Apapun yang dilakukan oleh murid harus dikontrol oleh guru. Baik itu baik ataupun tidak. Itu ilusi. Sementara teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan.
Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun itu memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Ada penguatan-penguatan yang kita sampaikan kepada murid dan menurut kita itu bermanfaat dan efektif. Itu ilusinya. Tapi teori kontrol bilang bahwa penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Karena sering diberi penguatan, karena sering diberi pujian, maka murid tersebut nantinya akan bergantung pada penguatan dan pujian kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita tegur anak, kau salah. Tidak boleh begitu. Menurut kita, itu bisa membuat mereka untuk bisa berubah. Tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tetapi, teori kontrol bilang bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Murid akan menjadi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Teguran yang kita beri ternyata menurut teori kontrol akan membuat murid itu merasa gagal. Dan ilusi ini yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ilusi ini saya pun menyadari itu, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Saya guru, saya lebih tahu semuanya. Maka apa yang saya perintahkan harusnya kau ikut. Nah, teori kontrol bilang bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ketika kita terus memaksa, maka jangka panjangnya ada hubungan permusuhan yang akan terbentuk antara kita dengan murid. Bisa jadi dia ketemu kita, dia akan bilang, ini guru yang itu hari saya sekolah, tegur saya setiap hari. Ya, jadi seperti itu. Lanjut, baru 3 ya. Tadi saya bilang berapa ya, teman-teman? Ya, 3. Oke, saya ngomong cepat saya. Yang terus ada pertanyaan. Bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi, stimulus respon, ilusi tadi, kepada pendekatan teori kontrol. Stephen, saya dibaca, ikut saya biasa ya, Bapak Ibu. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, menurut teori Stephen R. Covey, tentang stimulus respon dan teori kontrol, ini ada beberapa. Stimulus respon itu realitas. Menurut teorinya, kebutuhan kita semua sama, manusia. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Sama dengan anak. Kita pun menyadari itu, bahwa kita sebagai manusia, kita pun kebutuhan berbeda, tidak sama. Yang kedua, menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama.
Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang berikut. Menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku tadi dia memiliki tujuan. Tentunya murid ketika melakukan sesuatu dia ada maksud. Dia butuh perhatian dari kita. Itu. Yang berikut, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tadi kegiatan romantis yang Bapak Ibu buat. Terus menurut teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, menurut teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau kita bujuk terus gagal, kita akan paksakan pakai ancam. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, harus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin kita tanya ke anaknya. Maka ketika ada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru, akan ada model berpikir menang-menang. Anak tidak merasa kalah atau salah. Ya, ini yang teori yang kedua. Jadi yang tadi itu perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu, dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang berikut adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu apa sih disiplin? Ya, aturan, boleh. Disiplin dihubungkan dengan tata tertib, ya, aturan, perilaku, boleh, kepatuhan pada sesuatu yang tadi tata tertib atau aturan. Nah, disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Disiplin kita sering hubungkan dengan hukuman. Tata tertib kita buat, kita hubungkan dengan apa sanksinya, apa hukumannya yang mereka dapat kalau mereka atau anak-anak atau murid melanggar. Sama halnya juga dengan kita. Disiplin kita sering hubungkan dengan aturan. Kalau kita langgar, apa sih konsekuensinya? Apa sih hukuman yang saya dapat? Nah, padahal kata disiplin itu sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu tentang kemerdekaan. Menurut Bapak Pendidikan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Sebenarnya disiplin di sini menurut Bapak Pendidikan harus lahir dari diri kita. Dan disiplin membuat kita merasa merdeka, tidak merasa dikekang, tidak merasa terancam dan sebagainya. Nah, menurut Ki Hajar juga merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kemudian Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Dan
Dari situ dia merdeka. Sehingga motivasi itu terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Dia berusaha untuk mendisiplinkan dirinya, tetapi tidak membuatnya untuk merasa terancam atau terkekang. Tapi benar-benar dia merasa bahwa ini perlu saya lakukan. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Masih semangat? Masih. Kita berdiri dulu. Biasanya Bapak Ibu di kelas kalau memberikan instruksi pasti anak-anak ikut ya? Ikut. Silakan. Ayo duduk. Pasti anak-anak Duduk. ayo berdiri. Anak-anak pasti berdiri. Nah, sekarang Bapak Ibu ikuti instruksi dari saya, beliau yang di depan ini. Jika guru berkata atau jika saya berkata duduk, Bapak Ibu duduk. Ya, ikut instruksi ya. Jika guru berkata berdiri, Bapak Ibu berdiri. Kalau saya bilang berdiri, Bapak Ibu kata kuncinya, cluenya, jika guru berkata. Siap? Siap. Jika guru berkata. Cluenya ya. Guru berkata duduk. Ya duduk lah. Kata duduk. Duduk. Guru berkata toh, ya toh. Masih bingung kok? Guru berkata berdiri. Ulang agak sedikit masih, maaf ya. Guru berkata tepuk tangan. Duduk. Ya, yang salah ke sini yang duduk. Karena dia ajak Oke, sudah paham ya? Oke. Oh, siap? Siap. Tepuk tangan. Ya, mari. Mari ya. Oke, guru berkata, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan, anak boleh tepuk tangan sama guru berkata. Oke, jadi tadi cluenya guru berkata toh. Kalau guru berkata, sesuatu instruksi dimulai dengan kata guru berkata, berarti Bapak Ibu ikut. Guru berkata berdiri, Bapak Ibu berdiri. Duduk, jangan duduk. Jangan duduk. Berdiri, karena tidak ada guru berkata. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Berdasarkan visi yang kita buat di sekolah ini, saya lihat itu ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Tapi saya mengacu pada visi kita saja di sekolah, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Maka saya kasih
7 ya. 7 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu lagunya? Tidak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagu apa ya? Lagu anak-anak nih? Ini lagu yang di apa namanya? Modelan ya? Ya, Yufemi pasti tahu. Ada dengan program ya? Ya, jadi ini lagu yang dimodifikasi untuk kita bisa mengingat dengan mudah profil pelajar Pancasila. Jadi saya di sini hanya ambil nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, sampai dengan kreatif. Jadi ketika anak-anak mendisiplinkan dirinya, ia menyadari bahwa ini saya lakukan oleh karena saya punya iman dan percaya kepada Tuhan. Ini saya lakukan karena saya harus memiliki sifat gotong royong yang nantinya di masyarakat saya dituntut untuk bisa seperti itu. Ini saya lakukan karena saya harus mandiri, karena ke depan tentunya masa depan dan kehidupan saya itu ditentukan oleh diri saya sendiri. Bukan karena dorongan dari luar, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya kita buat menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang berikut ada motivasi perilaku manusia. Berdasarkan tadi perubahan paradigma berpikir dan juga disiplin serta nilai kebajikan yang kita sudah lihat, maka motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak mau terlambat karena nanti dikasih pembinaan, disuruh siram bunga lah, disuruh isi air di WC lah. Berarti anak-anak itu disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Paling sederhana ya pujian. Wih, hari ini kamu tidak terlambat tuh, luar biasa. Maka besok pasti dia tidak terlambat. Kenapa? Karena dapat pujian. Itu motivasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan kedua itu ternyata adalah motivasi eksternal dari luar. Tujuannya untuk dapat pujian, tujuannya untuk supaya tidak dapat hukuman. Itu motivasi sebenarnya berasal dari luar. Sementara kalau dari dalam benar-benar seperti tadi saya bilang, ia yakini benar-benar bahwa memang saya harus lakukan ini karena ini bermanfaat untuk kehidupan saya nantinya. Itu. Nah, masing-masing kita boleh berefleksi. Selama ini saya bekerja, motivasi saya apa sih? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ataukah untuk menjadi orang yang saya inginkan? Karena memang saya punya tujuan hidup seperti ini, maka saya harus lakukan seperti ini. Nah, berdasarkan motivasi itu sampai selesai. Anda selesai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi disampaikan ada
4 dimensi ya. Sekarang saya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap kita manusia punya 5 kebutuhan ini. Bertahan hidup itu apa sih? Kebutuhan bersifat fisiologis. Sehat, ada rumah, makanan. Kadang-kadang anak-anak kita bertengkar karena salah satu kebutuhan bertahan hidup tidak mereka capai di sekolah misalkan. Mau beli kue di Pahan sana, sulit kebagian dia, marah-marah. Ternyata dia punya kebutuhan sudah terpenuhi. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Lapar dia, tidak dapat makan. Maka dia memberontak, berkelahi dengan teman dan sebagainya. Atau rampas punya teman. Kebutuhan dasar yang kedua adalah untuk disayangi dan diterima. Itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Saya berpikir bahwa umbu itu karena kebutuhan memperoleh kasih sayang dan rasa diterima tidak ia dapat. Makanya ia berperilaku seperti itu. Dan masih ada murid-murid lain yang mungkin kebutuhan salah satunya tidak terpenuhi, sehingga mereka bertingkah. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita buat, dan diingatkan, terus merasa dihargai. Kebutuhan yang berikut adalah kesenangan. Bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan juga suka mencoba hal baru dan menarik. Saya berpikir anak-anak yang suka lompat-lompat di dalam kelas, main bola dan sebagainya, ternyata kebutuhan mereka akan kebebasan tidak terpenuhi. Makanya mereka buat onar dalam kelas. Dan yang berikut, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mereka menyatakan bahwa hidup tanpa kenikmatan apapun sangat menyedihkan. Nah, Glaser ini menghubungkan bahwa kalau kebutuhan kesenangan berarti hubungannya dengan senang akan belajar. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia termasuk murid-murid kita. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka itu menjadi soal, menjadi permasalahan. Namanya kebutuhan dasar berarti semuanya harus terpenuhi. Kalau semuanya terpenuhi, maka aman, sentosa. Kalau salah satu tidak, maka kacau. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita, dan juga mungkin dimiliki oleh anak-anak. Ini yang sering kita lakukan. Saya juga. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ada kalimat yang mungkin kita sampaikan ke anak-anak ketika mereka datang terlambat atau tidak melaksanakan tugas. Patuhi aturan saya atau awas. Kau tahu toh? Lusa, saudara orang lain. Tiap hari hanya lusa. Nah, ini kita jalankan posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, nanti soalnya butuh Bapak bantuan besok lusa.
kalimat-kalimat seperti ini, kita jalankan posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Ya sudah, ingkai senap apa? Ibu kas maaf ma besok jangan yo. Punya kali bantu ma besok jangan Ingat itu kita jalankan posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kasih tahu cuma masih salah lah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ketika kalimat-kalimat ini kita sampaikan dan masih banyak, kita jalankan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan efeknya ada. Dan yang berikut pemantau. Terlambat toh? Tahu tidak? Tata tertibnya apa? Masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Itu kita pantau. Apa yang harus buat nih? Kenapa? Lulai, kenapa? Nah, kalau terlambat kira-kira konsekuensinya apa? Tahu toh? Tata tertibnya apa? Ya, seperti itu. Itu kita jalankan fungsi kontrol sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima adalah fungsi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan pertanyaan, apa yang kamu yakini? Tahu tidak tata tertib sekolah? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu memperbaiki hal ini, apa yang kau tunjukkan tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu kita sampaikan kepada murid-murid, kita jalankan fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer. Silakan Bapak Ibu berefleksi. Selama ini saya jalankan fungsi kontrol yang mana? Sebagai penghukum dan pemantau kah? Atau saya sebagai teman dan pembuat rasa bersalah? Ataukah saya sudah jalankan fungsi kontrol saya sebagai seorang manajer? Yang dituntut dari kita adalah kita mampu untuk menjalankan fungsi kontrol sebagai seorang manajer. Bentar ya Bapak Ibu. Kalau ada yang punya pantun boleh. Surah 18. Sedikit lagi. Ibu Seli jangan saya hotspot mati. Oke. Kita masuk pada bagian terakhir yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kalian kita semua terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita sudah punya tata tertib sekolah. Ini ada keyakinan. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan sekolah? Tidak peraturan sekolah saja. Mengapa adanya keyakinan kelas atau sekolah penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana sih mewujudkan sebuah keyakinan sekolah yang efektif? Di sini Bapak Ibu, saya bukan menggiring untuk kita merubah tata tertib menjadi keyakinan. Tapi kembali pada tadi, bahwa berdasarkan refleksi kita, apakah tata tertib yang kita buat sudah membuat murid merasa bahwa ini nilai-nilai yang harus saya yakini untuk kehidupan saya akan datang. Ketika dia melakukan itu, ada keyakinan dalam dirinya bahwa ini yang saya lakukan ternyata tidak benar. Atau hanya sebuah tuntutan agar bisa dapat penghargaan, bisa dapat pengakuan. Nah, keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Jika kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, pastikan bahwa keyakinan itu dia lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang berikut, bahwa pada keyakinan nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan untuk memotivasi seorang, berasal motivasinya dari dalam diri. Dia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta bantuannya kita bersama berpikir. Ini pembentukan keyakinan itu, saya langsung saja. Yaitu keyakinan itu harus bersifat abstrak. Dan dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Lebih rinci dan nyata atau konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Yang berikut, pernyataan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang bagian kanan, mari kita sama-sama berpikir. Ada peraturan datang dan pulang sekolah tepat waktu. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan yang tadi berdasarkan profil pelajar Pancasila dia ada di mana? Datang dan pulang sekolah tepat waktu. Ini bagian dari tata tertib sekolah kita ya Bapak Ibu yang saya ambil. Tadi kan ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, menurut Bapak Ibu, datang dan pulang sekolah tepat waktu itu ada di nilai kebajikan yang mana dari yang tadi profil pelajar Pancasila? Mandiri boleh. Disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu bagian dari apa? Bernalar kritis kah? Gotong royong kah? Berakhlak mulia kah? Nah, tadi kita acuannya berdasarkan visi kita. Kita punya keyakinan yang mengacu pada apa? Visi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Maka berdasarkan visi itu kita buat peraturan di sekolah. Otomatis peraturan itu harus mengacu pada visi. Nah, ini peraturan yang saya ambil dan yang ada di sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu, datang dan pulang sekolah tepat waktu ada nilai kebajikan apa yang terkandung dalamnya? Berakhlak mulia, ya. Terus kalau menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya, akhlak mulia juga. Oke, dilarang merokok. Akhlak mulia juga. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Akhlak mulia juga. Dilarang membawa HP tanpa seizin guru. Akhlak mulia juga. Orang tua wajib menginformasikan kepada pihak sekolah jika murid berhalangan masuk, apapun alasannya. Dia kan memberikan alasannya masuk atau bisa diterima. Itu menurut Bapak Ibu akhlak mulia juga. Ya, gotong royong juga masuk. Ada kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua. Nah, ini sebagian kecil Bapak Ibu aturan yang ada di kitab sekolah yang harusnya mengacu pada profil pelajar Pancasila yang adalah nilai kebajikan. Sehingga lewat itu anak menyadari, oh ini saya yakini betul, saya sebenarnya sudah boleh begini karena begini. Seperti itu. Ini ada contoh keyakinan kelas dari 11 IPA. Sebenarnya kita sudah buat
setiap hari. Tapi mungkin kita belum tahu ini nih ada di nilai kebajikan yang mana. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran itu menunjukkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menyapa teman dan guru setiap hari menunjukkan akhlak mulia. Menggunakan pakaian adat daerah pada waktu tertentu, kebinekaan global. Melaksanakan tugas harian dan umum, gotong royong. Tekun belajar dan menyimak guru, kreatif. Mengumpulkan tugas tepat waktu, kreatif juga. Mandiri. Menciptakan lingkungan kelas yang tertib, indah dan asri, kreatif. Berani menyampaikan pendapat, bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, refleksi bagi kita, Bapak Ibu dan saya, sudahkah peraturan kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ini yang dibuat oleh anak-anak 11 IPA. Dan Bapak Ibu, tidak ada unsur paksaan sama sekali ketika saya meminta mereka untuk membuat keyakinan kelas mereka. Saya mengarahkan saja untuk bagaimana dengan rela mereka membuat sebuah keyakinan yang mereka sadari betul bahwa itu akan bermanfaat bagi dirinya sekarang dan nanti. Dan ini yang mereka buat. Ya, yang berikut ini ada, tentunya kalau ada aturan, ada konsekuensi, ada hukuman dan juga ada restitusi. Bapak Ibu tahu restitusi kan? Ada yang tahu? Restitusi adalah salah satu pendekatan digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi oleh murid. Ini ada, saya kasih contoh, saya kasih gambaran tentang konsekuensi hukuman dan restitusi. Selama ini yang kita lakukan, apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman, atau itu merupakan sebuah restitusi. Kalau hukuman, berarti kita membuat identitas anak kita menjadi gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Spontan dilakukan saat itu. Begitu anak terlambat, langsung fight. Itu hukuman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu yang panjang. Dia akan menjadi anak yang mendendam. Hukuman akan murid akan merasa tersakiti. Karena hukuman, maka murid punya perilaku akan pasif. Perilaku pasif akan berubah menjadi agresif. Karena sering dihukum, maka tadi dia diam-diam, dia akan menjadi anak yang agresif. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau bikin ini, maka akibat ini. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Terus korban itu atau murid bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman dan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi Bapak Ibu, restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus anak mendapatkan ganti. Kalau buat seperti ini, kira-kira kau mau bagaimana? Jadi dikasih pilihan. Terus selain itu juga murid akan mendapatkan penguatan. Dan selain itu masalah terpecahkan. Selama ini hukuman dan konsekuensi yang kita buat tidak mendapatkan sebuah solusi. Betul atau tidak? Anak terlambat ketong pukul. Anak terlambat suruh timba air. Besok pasti terlambat lagi.
Tetapi kalau restitusi, maka anak kita arahkan bagaimana mencari solusi bersama supaya dia tidak terlambat. Ini dan seterusnya saya tidak perlu baca lagi, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini tugas Bapak Ibu dan saya. Ini hukuman atau konsekuensi. Pak Yadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Berjemur di lapangan pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya? Hukuman. Ya? Baca baik-baik. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Jam istirahat loh. Jam istirahat. Ya? Ya, karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini jam istirahat, bukan jam pelajaran ya Bapak Ibu. Berarti ini hukuman. Waktu istirahat anak tidak dikasih. Ya, yang ini sudah terakhir. Sedi 3 restitusi ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita alami di sekolah. Ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika kita melakukan tahapan menstabilkan identitas, kita akan menyampaikan kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Tadi terlambat, iya, ibu juga terlambat. Kita dua sama-sama manusia yang tidak sempurna. Itu kita. Seperti itu berarti kita sudah stabilkan identitas. Anak dia kembali percaya diri. Oh, ibu sudah terlambat. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat yang mungkin kita sampaikan. Ibu juga gitu. Masalah apa? Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa datang terlambat? Pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu, anak akan mengakui dia punya kesalahan. Dia menyadari, dia meyakini, oh ternyata saya salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahu tidak tata tertib di sekolah? Tahu. Apa yang kau yakini terkait dengan tata tertib itu? Datang tepat waktu. Kemarin saya panggil satu anak, saya lupa namanya, terlambat dia. Terus saya tanya, kenapa terlambat? Baru dari kampung. Ada acara kok? Ada pesta.
Oh iya. Terus saya tanya, kamu tahu kita jam masuk jam berapa? Tahu ibu. Terus kenapa datang terlambat? Ya karena tadi malam saya tidurlah ibu. Jadi bangun juga lah, jalan kaki sampai di sini makanya terlambat. Oh ya. Terus saya tanya, cita-citamu jadi apa? Dengan lantang dia menjawab, tentara. Ya. Terus saya bilang, kau tahu, jadi tentara itu mudah tidak? Tidak mudah ibu. Ya. Nah kalau kau datang terlambat, berarti kamu tidak apa? Disiplin ibu. Kalau jadi tentara disiplin itu perlu tidak? Perlu ibu. Ya, oh berarti kau tahu bahwa apa yang kau buat salah. Saya bilang, besok terlambat lagi kok? Tidak ibu, besok saya tidak terlambat lagi. Dan betul Bapak Ibu, besok saya cek tidak terlambat lagi. Jadi ini, namun Bapak Ibu, tidak semua kasus ketong bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Karena kebutuhan murid beda-beda. Ada yang memang sudah sama sekali tidak bisa lagi kita selesaikan. Butuh psikolog. Kita sampai ke guru BK memang tidak bisa lagi. Jadi tidak semua kasus kita harus menjalankan fungsi sebagai manajer untuk restitusi ini. Ya, karena itu berdasarkan kebutuhan dari murid kita. Oke, selesai. Mungkin dari saya seperti itu. Bapak Ibu, tadi saya hanya mau mengarahkan pada kita punya tata tertib sekolah. Jadi tidak berarti untuk kita merubah. Namun bagaimana kita berefleksi, apakah sudah ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ataukah belum. Mungkin demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktu dari Bapak Ibu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Terima kasih. Ada yang mungkin kurang jelas kok, Bapak Ibu? Jelas. Iya, sudah jelas semua karena sudah makan siang. Oh ya, dari panitia. Ya, kalau mau tepuk tangan untuk saya. Baik, terima kasih. Silakan. Oke baik ya, terima kasih untuk Ibu Rima yang luar biasa dengan menyampaikan materi yang sangat positif bagi kita, yaitu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Ini mungkin berkaitan dengan yang saya tanyakan itu tidak dalam bentuk pertanyaan, tetapi mungkin bisa sama-sama kita diskusikan atau refleksikan bersama, khususnya di lembaga kita ini. Bahwa tadi ada slide yang kurang lebih bisa mengatakan bahwa ada stimulus respon berkaitan dengan teori kontrol. Jadi di situ ada satu item yang saya sempat mencatat di sini bahwa stimulus responnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Lalu berkaitan dengan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang menjadi pertanyaan saya atau bahan untuk kita bisa refleksikan bersama bahwa jika terjadi kasus di dalam kelas, bahwa kita otomatis bahwa kita sebagai guru di saat kita menyampaikan materi pembelajaran, lalu ada siswa yang mungkin tidak mengerti. Ada kasus yang guru mengajar dari awal sampai dengan akhir, tetapi ditanya oleh kepala sekolah atau ditanya oleh guru-guru yang lain, siswa ini tidak mengerti dari awal sampai dengan akhir, dan ini pembelajaran bahasa Inggris dan bukan terjadi di sekolah kita. Sekali lagi bahwa bukan terjadi di sekolah kita. Nah, pertanyaannya, di saat siswa menanyakan kepada guru bahwa yang dijelaskan kepada mereka itu mereka sama sekali tidak mengerti dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau berkaitan dengan prinsip ini bahwa saya bisa mengontrol orang lain, otomatis bahwa kita sebagai guru kita bisa mengontrol siswa
di saat kita berada di dalam kelas, bahwa kita menjadi fasilitator. Namun dengan demikian, jika siswa ini beralih untuk bisa menanyakan hal itu, bagaimana tindakan seorang guru di dalam kelas berkaitan dengan emosionalnya. Katakan bahwa ada siswa yang berani katakan kepada guru itu bahwa yang Pak mengajar dari awal tadi sampai dengan akhir kami sama sekali tidak mengerti. Berkaitan dengan teori atau materi yang tadi disampaikan bahwa teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, ini mungkin khusus kita rekan guru atau kita semua sebagai tim pendidik, bahwa seringkali di lembaga kita ini kita katakan bahwa anak-anak jangan datang terlambat dan sebagainya. Tetapi banyak guru juga yang menurut pengamatan saya itu sering terlambat dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan disiplin positif yang harus kita terapkan, apakah mungkin bahwa sesekali kalau kita terlambat itu manusiawi, tetapi kalau jika setiap hari kita juga terlambat, kira-kira apa konsekuensi kita mengenai apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Meki. Kita tetang untuk Pak Meki biasa terkait dengan teori stimulus respon dan juga teori kontrol. Ada menurut teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya tadi pada saat menggenggam tangan, kecuali lewat bujukan, baru itu orang bisa buka dengan kepala tangan. Kalau tidak mungkin dia akan buka. Yaitu maksudnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena masing-masing orang dengan dia punya kebutuhan dan sebagainya. Nah, kasus yang Pak Miki sampaikan terkait dengan anak yang merefleksikan proses pembelajaran yang terjadi kala itu. Dia menyampaikan bahwa tidak paham sama sekali materi yang disampaikan. Nah, itu bentuk bahwa dia yang kontrol diri sendiri. Dia merasa bahwa saya tidak paham. Dan dia harus sampaikan. Tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa refleksi itu terus terjadi. Dia harus sampaikan. Dia harus sampaikan dia punya masalah. Bisa jadi kan kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Maka dia berusaha untuk sampaikan bahwa saya tidak mengerti. Dengan maksud, dengan tujuan supaya bagaimana guru itu dia mencoba model atau metode pembelajaran yang bisa buat itu anak paham itu pelajaran. Nah, itu kembali kepada kita. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya benar, sudah toh kita tidak bisa paksakan anak untuk ikut kita pun mau. Kita harus kontrol dia terus menerus karena tadi teorinya. Berdasarkan kebutuhannya memang itu yang dia butuhkan, sehingga dia sampaikan ke kita. Nah, kadang-kadang kita kan baperan, mut-mutan. Kalau anak refleksi, ibu saya tidak mengerti. Sebenarnya teori ini menyatakan bahwa dia kebutuhan tidak terpenuhi. Tapi karena ketemu baperan, maka lugi lama kali. Tadi kalau mengajar jelaskan panjang lebar, baru bilang harus mengerti. Ya. Nah, dengan jawaban seperti itu, sebenarnya tidak menjawab kebutuhan anak itu. Dia kan butuh supaya dia mengerti pelajaran itu. Apa yang kita sampaikan kembali kepada kita. Apa sih motivasi kita? Motivasi kita sekadar mengajar, ya sudah, karena jam pelajaran yang kita mengajar saja, supaya di batasan ketika direkap full 100% saya, ataukah supaya dapat pujian, wih ibu tadi mengajar, top. Jadi kembali kepada kita.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kalau pamit ini kita bisa sharing sebentar karena kondisi. Kemudian apa tadi disampaikan? Terlambat. Teman-teman, saya tidak bisa menghakimi, tapi saya hanya bilang, saya hanya mau menyampaikan kembali ke motivasi kita, motivasi diri. Tapi pada prinsipnya, ketika orang datang terlambat terus, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sehingga seperti itu. Kita mencoba untuk berpikir positif, kembali pada apa yang kita sudah pelajari hari ini, kita belajar sama-sama. Motivasinya lahir dari luar kah? Atau dari dalam? Saya yakini benar-benar yang saya buat ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk saya itu apa sih? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya sebentar, kalau kurang lebih baik. Saya kembalikan mungkin. Masih ada kok. Baik teman-teman, kita beri aplaus